Weekend 2012. Persembahan kecil dari kami, Angkatan 22, untuk mereka. Mereka yang memberi kami harapan. Memberi kami sejuta rasa yang tak terlupakan. Hingga kami dapat melangkah sejauh ini. Kami di sini untuk mereka. Satu hal yang kami yakini, perjuangan kami tak akan sia-sia. Dan dari sinilah perjuangan kami dimulai. SMA Pangudi Luhur Vanlit. PPDB 2012. Langkah awalku menapaki hidup di Vanlit. Ratusan muda budi seluruh Indonesia berjuang mendapatkan tempat di sekolah ini. Jadi PPDB kemarin itu ada 2 hari Sabtu sama hari Minggu. Yang hari pertama itu tes tertulis. Di situ ada psikotes sama tes pelajaran. Pada hari Sabtu itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Di situ rasanya capek banget karena di situ harus jawab soal tanpa pakai meja. Jadi di situ harus nunduk terus. Setelah itu yang hari selanjutnya itu juga ada tes fisik sama tes wawancara. Kalau untuk yang putri itu awal paginya tes fisik. Di situ ada lari sprint 50 meter sama keliling lapangan 12 menit. Setelah itu harus jalan ke aula untuk tes push up, sit up sama squat thrust. Nah, di situ bisa tes banyak banget dan setelah itu nunggu sampai jam 1 untuk nungguin wawancara. Di situ di wawancara itu aku dapat nomor urut yang ketiga. Di situ aku juga bisa ngejawab semua pertanyaan dari pendamping. Setelah itu aku pulang dan aku istirahat. Nah, hari-hari berikutnya aku nungguin pengumuman dari Vanlit tentang penerimaan peserta itu. Terus dari Jumat di awal bulan Februari aku membuka di web Vanlit. Terus aku lihat di situ nomor pesertaku ada. Berarti itu aku terima dan di situ aku senang banget dan aku berhasil ngebahagiain orang tuaku karena dulu kakakku gagal untuk masuk sini. Sekarang aku bisa masuk sini dan aku bisa buktiin yang terbaik untuk orang tuaku. OASE 2012. Orientasi asrama dan sekolah. Ya, OASE. Banyak suka duka yang terjadi pada diri kami. Senang, gembira, bangga, namun juga sedih, kesal, marah, jengkel. Semua itu merupakan sebuah proses yang harus kita jalani. Sebagai konsekuensi seorang siswa Vanlit. OASE itu masa-masa yang paling berat waktu awal-awal aku masuk sini, itu menurut aku dulu. Karena banyak banget suka duka waktu OASE. Sukanya tuh ketemu teman-teman baru dari berbagai daerah di Indonesia. Dukanya itu banyak banget peraturan yang harus kita taatin waktu itu. Jadi mulai dari peraturan buat mandi, peraturan buat makan, bahkan kita gerak pun diatur dengan langkah hantu. Karena langkah hantu itu untuk meminimalisir suara sama untuk mempercepat langkah kita. Terus waktu ASE itu pengalaman yang gak terlupakan itu dukanya. Waktu itu aku disuruh push up dan aku udah bener-bener gak kuat karena tanganku tuh udah pegel banget, sampai-sampai panitia OASE itu ada yang bantuin aku. Terus sukanya itu waktu outbound, itu seru banget.
kita tuh masuk kolam hijau rame-rame, terus kita main pakai botol-botolan, pakai gayung apalah itu macem-macem, banyak banget mainan itu pakai busa-busa gitu. Ya Oase itu sebenarnya tuh waktu itu aku anggap berat banget, tapi setelah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di sini, ternyata emang lebih berat kehidupan asli daripada kehidupan waktu kita Oase. Jadi Oase itu bantu kita buat jalan selanjutnya. Dari Oase ini, kami menemukan 5 komitmen angkatan 22. Kekeluargaan Dan mawas diri. konsekuen serta bersemangat. iman Kristiani, Komitmen Oase. Masa karantina. Pasca Oase, 1 bulan di mana kami tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Di masa ini, kami belajar menyatukan emosi menjadi sebuah keluarga. Keluarga baru kami, angkatan 22. Masa karantina itu kita nggak bisa keluar, nggak bisa berhubungan dengan luar, dan kita rasa seperti kangen banget dah. Kita nggak bisa ngomong sama orang tua, nggak bisa chattingan sama teman-teman di luar, dan kita mesti dihadapkan dengan teman-teman kita di asrama 24 jam. Dan kalau misalnya kita kesel, ya pasti ke bawah terus lah. Jadi kita mesti sabar dan stay cool untuk menghadapi masa karantina itu. Dan aku juga waktu masa karantina itu ulang tahun, dan pada masa ulang tahun itu rasanya itu hambar gitu, nggak ada orang tua, nggak ada teman-teman. Dan sedangkan kalau misal kita di rumah pasti dibangunin malam-malam, dibilang selamat ulang tahun kakak, sedangkan kita di sini nggak ada yang bangunin, dan teman-teman nggak tahu kalau aku lagi ulang tahun. Dan rasanya sakit, dan itu pun gimana ya, membuat aku jadi kangen sama rumah. Dan pada masa karantina juga kita sering kehabisan stok bahan makanan dan deterjen, soalnya kita nggak bisa keluar untuk membeli barang. Sedangkan koperasi itu hanya buka sewaktu kita sekolah, sedangkan masa karantina itu sekolah kita cuman beberapa kali, dan itu pun cuma sebentar. Dan barang-barang yang kita butuhkan belum tentu ada di koperasi. Jadinya kita mesti bertahan, dan kita mempelajari kalau kita mesti berbagi pada masa karantina itu. Kegiatan sekolah. Ternyata hidup di Vanlit tidaklah mudah. Contohnya saja, ketika teman-teman kami yang bersekolah di SMA lain dapat dengan bebas lakukan apapun. Namun di Vanlit, kami mempunyai kegiatan sekolah. Di sore hari, yaitu sidang akademi, wawasan kebangsaan, dan kristianitas, serta humaniora. BKK ini merupakan salah satu kegiatan sore yang ada di Vanlit. Tepatnya biasa dilaksanakan setiap hari Rabu sore. Untuk wawasan kebangsaan sendiri, itu mengajarkan kepada kita untuk lebih mengenal Indonesia lebih dalam. Sedangkan di kristianitas, kita diajak untuk lebih mendalami Alkitab. Di wawasan kebangsaan sendiri, kita sebagai anak Vanlit dan juga sebagai orang Indonesia, kita akan mampu mengenal keanekaragaman yang ada di Indonesia sendiri. Sedangkan di kristianitas, kita akan jauh lebih mendalami Alkitab dan juga sejarah-sejarahnya dari awal. Untuk wawasan kebangsaan, di setiap akhir semester biasa diadakan wawasan kebangsaan istimewa. Tepatnya kemarin dilaksanakan wawasan kebangsaan istimewa, yakni gelombang 1. Acaranya itu ada partai, lebih tepatnya Partai Nasdem yang datang ke SMA Vanlit sendiri, dan di situ
Partai Nasdem mempresentasikan apa sih sebenarnya dunia politik, entah mengenai kehidupan di Indonesia sendiri itu bagaimana, dan akhirnya kita pun bisa berdiskusi atau berdialog kepada beliau-beliau yang sudah lebih tahu daripada kita. Sedangkan untuk Kristianitas, kita diajarkan untuk lebih mendalami kitab suci. Nah, untuk penerapannya, Kristianitas kemarin itu kita diajarkan, lebih tepatnya kita diajak untuk menunjukkan kreasi kita melalui sebuah mini drama yang kita tampilkan berkelompok. Sidang akademik dilaksanakan pada hari Selasa pukul 3:30 sore hingga pukul 5 sore. Sidang akademik melatih siswa untuk terampil berbicara, melatih kepercayaan diri siswa, dan melatih juga siswa untuk membuat makalah dengan sistematika yang benar. Sidang akademik dilakukan pada kelas 10 semester 1 hingga nanti kelas 12. Setiap semester diadakan sidang akademik di akhir semester. Lalu pada kelas 10 diajarkan bagaimana untuk memperkenalkan diri dan juga untuk menanggapi peristiwa, untuk menceritakan cerita atau storytelling, dan masih banyak yang lainnya. Dan sidang akademi ini banyak membantu siswa pada nantinya jika siswa akan keluar dari SMA Farlit sebagai rasul-rasul awam dan juga pemimpin-pemimpin. Terima kasih. Jadi, setiap hari Senin dan hari Jumat, Farlit ada kegiatan yang namanya Humaniora. Yang dibagi jadi dua, seni sama olahraga. Kalau olahraga itu ada sepak bola, basket, voli, tenis meja, tenis lapangan, sama bulu tangkis. Nah, kalau untuk seni sendiri itu ada karawitan, ada tari Jawa, ada seni lukis, ada broadcast, ada fotografi, ada TIK, ada biola, ada piano, ada organ, teater, Sama jurnalistik, band, sama desain grafis. Terus kalau aku sih ikut Human Volley. Human Volley itu pendampingnya ada 2. So aku juga nggak tahu kenapa kalau yang ikut volley itu aspanya lebih banyak daripada aspinya. Terus apa ya? Enaknya volley. Volley itu mainnya di luar. Jadi kita tuh bisa ngeliatin anak-anak human lain yang lagi latihan. Kayak basket, terus anak fotografi yang lagi foto-foto, terus anak band yang lagi latihan, sama anak biola juga yang lagi latihan. Nah, kalau aku sendiri ikut Human sepak bola. Kalau untuk pesertanya itu untuk semester 1 itu ada kelas 10, kelas 11, sama kelas 12. Tapi untuk semester 2-nya itu cuma kelas 10 sama kelas 11. Karena kelas 12-nya untuk dipersiapkan mengikuti ujian nasional. Nah, untuk Human sepak bola sendiri, nanti kita akan bermain sepak bola di lapangan Pemda. Lapangan Pemda itu letaknya di depan Refter Aspa. Nah, di sepak bola itu ada 2 pelatih. Tidak hanya itu, kita juga dibekali dengan berbagai cara teknik sepak bola yang baik. Tapi sepak bola mempunyai 2 hal. Yang pertama sisi positif dan sisi negatif. Nah, untuk sisi negatifnya, adanya kurang fasilitas dari pelatih membuat kita menjadi kurang maksimal untuk mengikuti Human sepak bola. Dan untuk sisi positifnya, kita bisa keluar untuk mengikuti tanding bersama sekolah lain. Sekian dari kami, dari Human sepak bola dan Human Volley. Terima kasih. Kegiatan minggu di Fanlit itu ada 1 kegiatan wajib. Kegiatan wajibnya tonti. Tonti ini kita diajarin untuk baris berbaris, tapi juga kita diajarin hal-hal yang lain. Terus ada kegiatan pilihan. Kegiatan pilihannya itu ada taekwondo, papala, sama pramuka. Kalau papala itu pelajar pecinta alam, otomatis kegiatan kita tentang mencintai alam. Tiap minggunya sih papala ini kita dikasih materi-materi itu. Untuk taekwondo sendiri, setiap minggunya ada pelatihan fisik untuk melatih mereka supaya lebih kuat. Terus ada pramuka. Pramuka ini biasa ada tali temali, terus sandi-sandi, dan lain-lain. Dinamika asrama, baik di ASPA maupun ASPI, kami mempunyai berbagai macam kegiatan yang bersifat pengembangan. Kegiatan itu antara lain doa malam, jam eksplorasi, opera, rafter,
dan masih banyak lagi. Semua itu merupakan makanan kami sehari-hari sebagai anak asrama. Nah, jadi gini, kalau kehidupan di ASPI itu kalau kelihatannya menurutku ya, jadi setiap hari Senin kita tuh emang kalau pagi-pagi nggak pernah dibangunin sama suster, nggak pernah sampai di bel, nggak pernah sampai apa. Jadi kayak kita tuh udah tanggung jawab sendiri. Biasanya kalau di unitku tuh udah ada yang 1-2 orang yang bangunnya pagi. Mereka mandi dulu. Nanti habis mereka mandi, mereka bangunin yang anak-anak kamar mandi yang lain buat mandi gantian-gantian. Kan hari Senin juga ada gereja wajib buat kelas 10. Habis itu kita ke gereja. Habis ke gereja kita langsung balik lagi ke ASPI ambil refter. Nah, pas ambil refter itu biasanya kita udah jam 6 lebih. Nah, jam 6 lebih itu jam 6:30 kita makan cepet-cepet. Habis makan kita tuh masih ada supir tuh sendiri-sendiri kalau pagi, kalau buat yang ASPI. Terus ada yang namanya barter itu balikin refter. Jadi kita tuh ada petugas-petugasnya, udah dibagi-bagi per unit. Tiap pagi harus nyuci tempat nasi, tempat sayur, tempat kerupuk, balikin ke dapur. Terus habis itu masih ada yang nyapu di unit. Nanti pasti suster langsung, kadang-kadang suster nelpon, unit harus dalam keadaan bersih, nggak boleh ada barang di atas meja dan ya bla 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 kayak gitu. Habis itu semua itu selesai, kita di bel buat berangkat ke sekolah. Nah, kalau semuanya kita bisa telat 5 menit apa 10 menit, kita dapat tilang dari suster. Nah, tilangnya itu nanti dicap, terus habis itu ditempel di depan kapel. Itu keseharian kalau hari Senin. Kalau hari Selasa, buat hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh ya kayak gitu, tapi bedanya kita nggak gereja hari Selasa sama Rabu. Kalau hari Kamis itu ke gereja juga. Terus kalau buat hari Sabtu tuh kan ada opera. Kadang-kadang tuh kita opera, kita udah bersih udah bener-bener bersih, tapi sebelumnya itu karena suster ngecek, kan suster bilang ini tuh masih belum bersih, belum boleh eksplor. Jadi kadang-kadang eksplor kita tuh kepotong gara-gara kita harus opera terus. Nah, terus kalau unit kita nggak bersih, kadang-kadang suster tuh menghukum kita buat nggak eksplor selama sebulan gitu. Soalnya udah pernah ada kejadian kayak gitu, ada unit yang benar-benar nggak bersih, terus nggak dibolehin suster eksplor sampai sebulan, terus unit itu harus benar-benar dalam keadaan bersih. Kalau suster tuh gitu. Terus kalau malam tuh ada doa malam. Nah, doa malamnya tuh bisa di kapel ASPI, bisa juga di unit masing-masing. Kalau di kapel ASPI itu biasanya kalau pas nggak hujan. Kalau hujan biasanya suster langsung suruh silitnya yang KKPI untuk nelponin unit-unit untuk malam itu doa. Nah, itu kalau kesehariannya di ASPI ya kayak gitu. Kalau yang di ASPA, kalau kita cara bangun bunder tuh beda cara bangun pamong. Kalau di ASPI kan unitnya rumah. Kalau di ASPA tuh unitnya cuma di sekat pakai tembok. Jadi buder kalau mau bangunin tuh cuma mencet bel. Dan itu kalau buder udah datang, anak-anak juga masih tidur, kadang-kadang budernya marah-marah. Terus kalau nggak pamongnya langsung nyirem. Habis itu kalau udah bangun kita mandi. Kegiatannya tuh kalau hari Senin ke gereja pagi. Setiap gereja pagi ASPA 1 kadang-kadang tugas atau nggak ASPI 1, pokoknya setiap hari Senin yang tugas tuh kelas 1. Terus kalau hari Selasanya, kalau Selasa, Rabu itu di ASPA tuh pasti studi pagi. Terus kalau hari Kamis itu kita bisa kampus, jadi 3 angkatan kita bisa di kapel. Habis itu kan kita berangkat ke sekolah, kegiatan biasa. Kalau hari Kamisnya itu kita siang nggak ada kegiatan, jadi cuma eksplorasi lingkungan. Kita dikasih kesempatan buat eksplorasi lingkungan di daerah Muntilan. Jadi kita kadang-kadang anak-anak sih ada yang ke warnet atau nggak main sama temennya. Terus kalau hari Jumat itu ada humaniora sama kayak hari Senin. Jadi humaniora tuh 3 angkatan tuh semua jadi serempak gitu, hari Jumat sama Senin semua sama Jumat semua. Terus kalau hari Sabtu tuh siangnya kita operak. Itu juga kalau operak kadang-kadang kalau emang kelihatannya udah bersih dari seksi operanya, jadi nggak opera. Tapi kalau kelihatannya kotor, baru kita opera. Terus operanya tuh dibagi per babat. Babat tuh jadi setiap unit punya antara 3 sampai 4 babat. Jadi kayak operanya kapel, kamar mandi, terus unit. Terus kalau hari Sabtunya tuh juga ada eksplorasi lingkungan sama kayak hari Kamis. Kalau hari Sabtu sudah eksplorasi lingkungan tuh ntar jam 7 kita ada kegiatan Legio Maria kalau kelas 1, kalau untuk kelas 1. Terus habis kegiatan Legio Maria tuh kita bebas, malam minggu boleh nonton, boleh main atau nggak boleh tidur, pokoknya ngelakuin kegiatan apapun. Terus hari minggunya kita juga ada kegiatan pagi tuh dari jam 5:30 kita tetap gereja misa pagi. Terus 5:30 makan, ntar jam 7
kita buat persiapan pribadi. Terus jam 8-nya kita ada kegiatan kayak papala, pramuka, ataupun tonti. Habis itu baru jam 10 kita boleh eksplorasi lingkungan sampai jam 5. Kalau makan siang sih, kalau hari Minggu tuh nggak diwajibin, jadi boleh makan di luar, boleh makan di luar sama boleh makan di asrama. Tapi tetap disediain kalau makanannya. Terus ya kalau itu sih kegiatan di ASPA selama 1 minggu. Kalau kesan selama di sini sih ya emang ribet sih. Soalnya kan banyak tugas juga, ulangan numpuk. Apalagi setiap sore tuh pasti ada kegiatan. Jadi kalau misalnya kita udah mau mikirin, misalnya kita mau nyuci, terus kita lupa. Jadi ya terpaksa kita nggak nyuci, jadi diundur lagi nyucinya. Nah kalau aku sih kesan-kesannya, ya awal-awal tuh emang ribet jalanin itu, tapi setelah dijalaninnya lama-lama juga kebiasa, jadi kayak ya enjoy sendiri kayak dulu di rumah gitu, kayak udah kebiasaan di sini. Nah terus kalau buat yang urusan nyuci-nyuci gitu, kalau ASPI itu sebenarnya masih punya kayak waktu malam kita tuh biasanya kadang buat begadang buat nyuci, terus pagi-pagi kita masih bisa sempet pagi-pagi bangun gitu buat nyuci. Kalau yang ASPI sih gitu. Ada banyak perasaan, misalnya senang, sedih, atau rindu, kangen gitu. Tapi buat aku sendiri yang jauh dari Muntilan, asalnya tuh dari Batam yang jauh gitu. Jadi menurutku yang paling dominan ke akunya itu kangennya. Ya pertama sih senang sih keterima di Vanlit, terus udah nih siap-siap bakal kesini. Tapi ternyata pas misa sebelum oasanya itu tuh ninggalin orang tuanya tuh itu berat banget. Ternyata kita tuh bakal berjuang di sini sendirian tanpa orang tua yang ada di sekitar kita lagi untuk bantu kita. Ya walaupun kita tuh dulu di rumah itu nggak dibantu atau nggak tergantung, tapi perasaan kita tuh udah dekat banget sama orang tua karena mereka tuh yang selalu ada di dekat kita. Jadi pas awal-awal tuh benar-benar kangen banget, kangennya tuh udah ya ampun pengen cepat-cepat ketemu deh. Itu tuh 1 bulan aja kita karantina, nggak boleh ketemu, nggak boleh nelpon. Ketemu aja ya nggak usah harap lah, kalau ketemu ya nggak bakal mungkin tuh, bakal harus nunggu lagi. Buat nelpon aja kita nggak boleh. Jadi kita tuh benar-benar 1 bulan nggak dengar suaranya, nggak ketemu mereka. Terus udah karantina udah selesai, setidaknya ya boleh nelpon lah. Udah seneng gitu dengar suara mereka, bisa tahu kabar mereka, bisa ya sedikit nyeritain lah ke mereka apa yang kita lakuin di sini, apa yang kita rasain di sini. Ya 1 bulan, udah beberapa bulan selanjutnya ya tetap kangen lah walaupun udah telepon. Jadi kalau menurutku sih di Vanlit itu dapat paket dari orang tua tuh seneng banget, dan aku juga ngerasain. Aku tuh udah beberapa kali lah dapat paket tulisan nama aku tuh, sumpah itu seneng banget. Rasanya tuh kayak ya ampun, orang tua kita tuh masih perhatian sama kita walaupun udah jauh, tapi kita tuh tetap diperhatiin, tetap dikasih kayak makanan. Dia tahu lah anak asrama kekurangan makanan, terus juga dikasih surat. Nah suratnya tuh kadang-kadang kalau kita baca tuh ya ampun benar-benar bisa nangis sendiri deh baca gitu. Kayak mereka tuh benar-benar mendukung kita, benar-benar doain kita walaupun sebenarnya mereka tuh kangen juga sama kita, tapi mereka tuh nggak nunjukin gitu loh kalau mereka tuh kangen. Tapi mereka tuh malah mengalihkan itu jadi buat mendukung kita, jadi kita tuh nggak ikut sedih juga, jadi kita tuh malah tambah semangat. Terus aku tuh kan pernah
dapat paket, terus dapat surat juga dari adekku. Aku kan deket banget tuh sama adekku. Terus ngeliat tulisannya tuh aja udah seneng banget, sumpah. Yang belum pernah ngeliat mukanya tapi cuma denger suara, cuma lihat tulisannya tuh seneng banget. Terus dia dengan senangnya nyeritain tentang selama dia tuh pasti nggak ada aku, tapi dia tuh tetap senang. Di situ tuh ya kangen sih, tapi kita tuh mulai lega lah, setidaknya mereka tuh masih ingat sama kita. Ya mereka tuh tetap dukung kita lah. Ya gitu aja sih. Pokoknya di sini tuh walaupun kangen tapi ya kita tuh tetap ada teman juga yang ada buat kita. Tapi terkadang kita juga tetap kangen banget sama orang tua kita.